Beli jamu ke Pasar Batu. Untuk seluruh umat Hindu, saya haturkan Om Swastiastu. Om Samgacatwam Samwadawam Sambo Manamsi Janatam Dewa Bagam Yatapurwe Samjenana Upasate. Semoga ide Sang Yang Widiwasa selalu melimpahkan pikiran yang terang, sehingga pikiran kita dapat menyatu layaknya para dewa yang selalu bersatu. Pujiastu Enggara kita haturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa yang telah melimpahkan anugerah, sehingga kita semua masih diberi lindungan, masih diberikan kesehatan, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun dalam kondisi yang sulit. Pujiastuti Bakti, mari kita haturkan kepada para maharesi yang telah menerima wahyu dan juga merangkai kitab suci Weda, sehingga kita memiliki pedoman dalam menjalani hidup di jagat kita ini. Tentunya menjadi kebanggaan saya bisa hadir dan menyapa sahabat Pelita Dharma di seluruh pelosok Nusantara. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya Ganis Esa Manura, si cowok manis, berkumis tipis, berwawasan akademis, menyampaikan Pelita Dharma, menyampaikan pesan Dharma dengan tajuk Merangkai Kehidupan Santi di Zaman Kali. Sahabat Pelita Dharma yang saya muliakan, di kehidupan saat ini kita menjumpai berbagai jenis agama, tentunya dengan teologi dan peribadatannya masing-masing. Tetapi yang perlu kita pahami, walaupun kita memiliki teologi dan peribadatan yang berbeda-beda, ada satu hal yang sama, yaitu setiap agama mengajarkan kedamaian. Agama Hindu dengan jelas, melalui Wasudeva Kutumbakam, Tatwamasi, kita dituntut untuk dalam kehidupan yang damai. Begitu pula agama Islam mengajarkan Al-Hanafiyah As-Samhah, yang artinya toleransi dan perdamaian menjadi nilai yang utama. Saudara kita di Katolik selalu menggaungkan Salam Aleichem. Semoga kedamaian selalu menyertai. Salah satu kitab di Buddha menyatakan, jangan pernah sekali-kali membalas kebencian dengan kebencian. Sebaiknya kebencian dibalas dengan kasih sayang. Tentu agama Buddha mengajak kita untuk hidup damai. Bahkan Konghucu memiliki ajaran yang menarik, yaitu Chungyung. Adalah sikap untuk tidak terlalu berlebih dan tidak dalam kondisi yang kekurangan, sehingga tetap dalam kondisi yang seimbang. Dan keseimbangan adalah bagian dari kedamaian. Nah, ketika semua ajaran agama mengajarkan kedamaian, tapi bagaimana kondisi fakta di lapangan? Bagaimana faktual kehidupan kita di dunia ini? Masih banyak permusuhan, peperangan, kriminal, dan segala bentuk tindak kejahatan. Bahkan kejahatan-kejahatan yang disebabkan karena konflik-konflik identitas. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa terjadi kesenjangan ini? Ya, karena kita berada di zaman Kali Yuga, yang mana tingkat moralitas manusia hanya 25% yang masih berada di jalan Dharma. Kita analogikan sebagai bentuk meja. Meja memiliki kaki, 4 kaki. Tetapi lembu Dharma hanya bertumpu pada 1 kaki. Sehingga kedamaian sulit untuk diwujudkan. Bahkan dalam kitab Wisnu Purana dijelaskan, pada zaman Kali Yuga banyak aturan-aturan yang bersaing satu sama lain.
pada zaman Kali Yuga, kejahatan, kepalsuan, kebohongan menjadi santapan sehari-hari. Wanita dijadikan objek pemuas birahi. Kebohongan digunakan sebagai cara untuk mencari nafkah. Orang suci dan orang terpelajar dianggap aneh. Dan hanya orang kaya yang akan berkuasa. Apa yang disampaikan dalam Wisnu Purana sangat relevan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi umat Hindu sedharma yang berbahagia, yang perlu kita ingat, masih ada 25% orang-orang yang akan selalu berada di jalan dharma. Untuk itu, mari umat Hindu mulat sarira dan berlomba-lomba memposisikan diri kita sebagai bagian dari 25% orang yang berada di jalan dharma. Yang menjadi pertanyaan, dengan kondisi zaman Kali yang sulit seperti ini, bagaimana cara kita merangkai kehidupan yang santun, merangkai kehidupan yang damai? Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 70 mengatakan, Apuriyamanam Acalam Prasistam Samudram Apah Prawishanti Yatwat Tatwat Kama Prawishanti Sarwe Sasantim Apnoti Nakamakam. Yang artinya, jangan pernah engkau tergerus oleh arus keinginan, dan selalulah mengisi diri dan tetap tenang. Orang itulah yang akan mencapai kedamaian. Sloka tersebut menjelaskan bahwasanya jangan kita terbelenggu oleh arus keinginan, karena arus keinginan yang disebut kama atau hawa nafsu akan menumbuhkan satripu yang ada dalam diri kita. Ketika kita nafsu dan kita berkeinginan, ketika keinginan itu tidak kesampaian, maka kita bisa roda atau marah. Ketika keinginan itu membludak, kita bisa loba atau rakus, dan lain-lainnya yang akan memicu satripu dalam diri kita. Nah, terus dalam sloka tersebut dijelaskan untuk selalu mengisi diri dan tetap tenang. Yang menjadi pertanyaan, diisi dengan apa diri kita untuk menciptakan suatu kedamaian? Cinta kasih yang lestariah, cinta kasih yang tulus, yang perlu ditanamkan dalam diri kita, sehingga itu nanti akan menjadi modal penting terciptanya kedamaian. Mengapa cinta kasih? Ya, karena cinta kasih yang tertanam dalam diri akan menyebabkan sifat-sifat yang lain muncul. Sifat rela berkorban, sifat mau menghargai, sifat rela berkorban, sifat mau menghargai, sifat memiliki belas kasihan, empati, dan sifat-sifat yang lain. Contohnya, para pejuang rela mati-matian mengorbankan dirinya, tenaga, waktu, dan nyawanya karena dia cinta akan bangsa ini. Itulah kekuatan dari cinta kasih. Berikutnya, kepada siapa saja cinta ini perlu kita curahkan? Trihita Karana jawabannya. Kepada Parahyangan, Pawongan, dan juga Pelemahan. Kita curahkan cinta kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Karena ingat, Sarwam Kalu Idam Brahman, bahwasanya setiap makhluk hidup adalah bagian dari Brahman, yang menunjukkan bahwasanya Brahman adalah bagian dari diri kita dan tinggal di diri kita. Ketika kita mencurahkan cinta kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, maka kita akan merasakan kedamaian, karena di sana kita akan melakukan introspeksi diri, mengenali hakikat diri kita,
bahwasanya kita adalah bagian dari Brahma. Kalau era kekinian disebutnya self love, mencintai diri sendiri. Karena ingat, menjadi manusia adalah anugerah yang paling luar biasa dari makhluk hidup lainnya. Karena kita memiliki budi. Sehingga dengan mencurahkan cinta kepada Tuhan, kita menghargai kondisi kehidupan ini. Kita menghargai diri kita sebagai manusia. Sehingga kehidupan akan menjadi lebih damai. Karena terkadang banyak masalah yang timbul karena diri kita sendiri. Terutama karena pikiran. Yang berikutnya, kita curahkan cinta kita kepada pawongan sesama manusia. Dalam agama Hindu ada ajaran catur paramita yang mengatur susila, tingkah laku. Ada maitri, bagaimana semangat kita mencari kawan. Mencari kawan tidak memandang identitas, jubah atau bajunya, tetapi semua dirangkul. Karena kita semua adalah satu saudara, kita semua adalah keluarga. Berikutnya ada mudita. Mudita adalah sikap membuat senang orang lain. Memposisikan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Selalu memposisikan diri kita untuk membuat orang lain bahagia. Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat tidak membuat gaduh, kericuan, permasalahan, permusuhan, tetapi bikin nyaman orang lain. Kemudian ada upeksa, sikap untuk mengalah, menerima perbedaan, menghargai. Kita ketika itu kiranya tidak terlalu substansial, tidak terlalu besar masalahnya, kita mengalah. Nah, sikap-sikap itu muncul karena apa? Karena cinta kasih tertanam dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita dengan umat manusia akan harmonis. Timbulnya kerukunan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama. Berikutnya adalah kita curahkan cinta kita kepada alam. Kita curahkan, kita jaga lingkungan ini. Karena apa? Sesungguhnya leluhur kita yang paling tua adalah tumbuhan. Karena tumbuhan diciptakan lebih dahulu dari manusia. Bahkan manusia tidak ada apa-apanya tanpa alam ini. Kita satu hari tanpa nasi aja bingungnya minta ampun. Maka kita hargai kondisi alam ini. Dengan apa? Dengan merawat alam ini. Paling simpel, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, saya kira ketika cinta dalam diri kita tertanam dan kita mampu curahkan kepada 3 objek tersebut, saya yakin kedamaian akan terpupuk. Kemudian kedamaian akan kita siram dengan cinta kasih. Dan suatu saat nanti akan timbul sacit ananda, kedamaian yang abadi, kedamaian yang sejati. Agama Hindu begitu luar biasa mengajarkan ajaran ini. Berikutnya yang menjadi pertanyaan dari PR kita bersama, apakah kita sudah menginternalisasi atau menanamkan ajaran-ajaran hidup pada diri kita? Mari kita berpikir bersama, kita mulat sarira bersama, dan mari dengan cinta kasih kita tumbuhkan kehidupan yang damai di zaman Kaliuga. Sahabat Pelita Dharma yang saya muliakan, mungkin itu saja pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga berkenan di hati sahabat Pelita Dharma yang berada di seluruh pelosok Nusantara. Saya Ganis Esa Manura pamit undur diri. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.